yang saya apa lihat warna Sedang putih ya? sedang loading, ya, warna putih. Warna putih. Oke, kita mulai. Bismillah. Ya, jadi judulnya ya seperti inilah judul kecilnya. Kita mulai dari cerita pendek, dari kisah pendek ya, dari from Indonesian student to global talent. Oke. Ya, dan ya si Imut ini akan sering bertanya kepada saya juga dan kita akan sama-sama belajar bersama. Diminta kenalin diri, oke, perkenalkan nama saya Arhman, bisa dipanggil Rahman. Saya berasal dari Bima, ya. Dan sekarang berada di Warsaw di Polandia, sedang menempuh doktoral ya, S3 di Warsaw University of Technology. Oke, dan alumni S2 dari Vistula University dan S1 di Universitas Teknologi Sumbawa. Oke. Tahun 2021 saya berangkat dari Indonesia ke Poland dan tahun 2024 saya diterima untuk alhamdulillah mendapatkan rezeki untuk berada di kampus University of Technology Warsaw untuk S3. Kemudian ini yang saya sudah sampaikan tadi bahwa saya di Universitas Teknologi Sumbawa dan sebagainya. Sekarang lagi melanjutkan S3 di Information and Communication Technology. Dan alhamdulillah S1 hingga S3 saya linear sehingga saat ini di IT. Kemudian untuk pekerjaan semester di magister, waktu magister di Victoria University, alhamdulillah di awal-awal semester kita mendapatkan, saya mendapatkan rezeki untuk bekerja di Polandia sebagai junior Java developer dan dilanjut dengan full stack developer ya hingga saat ini. Dan beberapa company juga insya Allah ya kita terima insya Allah ke depan. Kemudian lanjut. Ya, di sini judul sederhananya My Poland, My Second Home. Ya, di sini di mana saya bersinergi, berkolaborasi dengan teman-teman nasional maupun teman-teman internasional. Oke, di sini ada foto-foto kegiatan saya. Di sini juga ada salju. Mungkin teman-teman yang senang main salju, oke, bisa ayo kita main-main di Eropa. Oke, dan ini teman-teman dari lintas negara dan makan minum kita ya seperti ini. Oke, kita kadang makan sayur, ya makan sayur saja tanpa nasi, tanpa ikan. Tapi kadang-kadang kita makan juga kok seperti di Indonesia. Kadang-kadang kami juga makan mie dan sebagainya. Oke, kemudian ini teman-teman saya ada, oh ya ada ini Bapak kita, founder akademi kita, Tatra Academy, Bapak Syahrul Gunawan. Alamsyah Syahrul dan Mas Rey dan teman-teman lainnya. Oke, ada Mas Ari juga. Dan ini ada teman kami dari Uzbekistan atau Kyrgyzstan. Oke. Dan ini ada Mas Faisal, Bapak guru kami. Oke. Pak Faisal. Kemudian di sini ada kampus saya, kampus S3 saya saat ini di bagian halamannya dan ya seperti inilah kegiatan kami. Kemudian ya ada pertanyaan bisa kayak gitu, gimana ya? Oke, kita sebelumnya, maka ada satu kunci yang paling terpenting untuk kita pelajari, kita pahami benar-benar, yakni bahasa Inggris. Kira-kira untuk sesi interaktif biar kita nggak diam, kira-kira menurut teman-teman setuju nggak dengan bahasa Inggris? Mohon dibuka mute-nya. Mungkin ada yang bisa jawab, kenapa ya bahasa Inggris? Kenapa nggak bahasa Sumbawa, bahasa Bima, atau bahasa Jawa gitu kan? Ada yang bisa jawab? Mohon ada satu orang yang bisa membantu saya. Dipersilahkan. Ada yang di kolom chat katanya ini adalah international language gitu, makanya Oh, kenapa kita. international language, Masya Allah. Yes. Kenapa gitu? Oke, dan apalagi ada lagi yang bisa jawab? Oke, kita mungkin satu dua orang lagi. Oke, Boleh karena bahasa teman-teman Inggris ya menurut. dijawab lewat, Oke, ya, bisa open mic-nya kalau kalau benar. ini bicara. Saya mohon bisa juga dibantu untuk open mic, oke? Dan ya,
Oleh sebab itu, kita mungkin pemanasan dulu. Ya, kita pemanasan dulu. Apa benarkah kita sudah bisa bahasa Inggris? Atau kita lagi belajar bahasa Inggris? Atau kita tertarik dengan bahasa Inggris? Yuk, kita mulai. Saya punya game untuk teman-teman sekalian. Saya akan share ke teman-teman layar saya yang kedua dari HP. Dan tunggu sebentar, kita stop dulu. Oke, mana dia? Kita akan share screen lewat HP saya. Kita akan mainkan sebuah game untuk menghangatkan kepala kita di malam hari ini dengan beberapa permainan di aplikasi ini. Oke, sebentar kita kali ini. Oke, mana dia? Zoom, kita berikan izin dulu Zoom. Oke, mulai. Oke, teman-teman bisa lihat HP saya ya. Oke, bisa lihat? Yap, bisa. Oke, alhamdulillah. Jadi kita buka aplikasi bernama TenseGo ini. Oke, kita akan coba mainkan. Di sini ada fitur augmented reality-nya. Kita untuk belajar. Kemudian, ini berbasis AI. Oke, kemudian ya kita akan belajar tenses di sini. Kita akan bermain-main. Izinkan saya untuk memasukkan nama pribadi saya. Oke, kita pilih dulu tujuan belajar kita apa? Untuk TOEFL atau untuk IELTS? Mungkin untuk umum saja dulu. Kemudian kita pilih dulu B1 atau B2 atau mungkin teman-teman C ya. Atau kita coba dulu B2 ya. Kemudian tema materi kita bisa kehidupan, perkotaan, pedesaan, teknologi. Mungkin kita bisa dekat dengan kita adalah mungkin perkotaan. Kemudian tema materi ya gaya akademis atau sederhana, mungkin santai dan personal. Kemudian kita pilih GPT atau Gemini, mungkin Gemini saja. Kita mulai. Oke. Ya, di sini ada berbagai tenses yang bisa kita pelajari bersama AI dan augmented reality. Ya, mungkin ada teman-teman yang pengen request mau belajar apa, mau main apa? Oke, ada 16 tenses. Atau kita pilih yang pertama saja biar lebih cepat. Oke. Ya. Nah, di sini diminta untuk rincikan nanti saja karena kita akan memakan banyak memori atau data, kita mau cepat. Oke, kita nggak perlu chat, kita akan main game, kita generate dengan AI. Oke, sorry, kita harus nonton iklan dulu beberapa detik dan quiz akan kita mulai. Ya, kita tunggu, AI sedang membangunkan soal untuk kita. Tolong teman-teman dibantu untuk dibalas. Kalau ada yang bisa dibantu untuk diisikan jawabannya apa ya. Tolong bisa dibuka mikrofonnya. Ini lumayan seru sih bagi saya khususnya. Oke. Bantu saya untuk jawab sedikit ya. Kita akan target 100 lah. Ya, 100 nilainya dari 10 soal yang ada. Oke. Mohon dibantu bacakan Kak Yusuf, mohon dibantu. The Downtown Express bus, blah, 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 promptly at 7 a.m. every weekday. Oke, kira-kira jawabannya apa? The parts. Ada lagi? 1, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, will depart. Oke, jawabannya yang benar adalah departs. Bagaimana? Oke, kita lanjut dulu, kita simpan dulu. Oke, lanjut. Mohon Mas Yusuf dibantu. Okay. In this metropolis, the subway system, blah, blah, millions. Oke, ada lagi yang bisa bantu? Serves. Pakai S atau nggak pakai S? Pakai S. Pakai S. Oke, ya. Itu kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Jika nggak ada yang jawab lagi, kita pilih. Oke, luar biasa. Selamat. Lanjut. Oke, mohon dibantu. The tall skyscraper
skyscraper blocks the afternoon sun in this part. Is it right or not? Wrong. Oke. Salah. Apakah salah? Bagaimana teman-teman yang lain? Salah. Oke, kita jawab. Ya, benar. Luar biasa. Oke, lanjut. Mohon dibantu, Mas Yusuf. Okay. My favorite coffee shop don't open until 8 a.m. on Saturdays. Salah. 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 Oke, salah. Kita pilih salah. Luar biasa, Masya Allah. Ya, memang kita sudah mempelajarinya, alhamdulillah. Lanjut, Every Mas evening, the Yusuf. food trucks blah the main square and offer various cuisines. Apa kita ketik di sini? Has park in the main Has square. Parking. parking. Ya, has park. Ya, has parking boleh kali. Has parking Atau in the gini. main square. I guess it's parks, since we have every morning as a keterangan itu. So, kayaknya parks. Parks. Is it? Yes. Parks, yes. Oke, kita coba. At the main square. Oh, ternyata field. Oke. Ya, kita akan coba lagi. Berikutnya. Mohon dibantu. She's a real city person. See, blah, blah, the constant hum of traffic comforting. Oke. Ya, silahkan dibantu. Vinda? Fine. Fine? She is. She's fines. Fine. The constant hum of traffic fines, I guess. Use as. Gimana? Ini aja, fine aja. S, I guess, because we have she there. Oke, kita next. Oke, kita coba. Oke, use as. Ya, tadi teman benar, yang benar. Oke, pakai as. Kita lanjut. Oke, apalagi yang ini? The Mohon art dibantu. gallery is usually closing at 6 p.m., but it stays open late on Fridays. Oke, The agak aneh. art gallery, Tanpa isnya dihilangkan. the art gallery usually Gallery. close at 6 p.m. Like this, usually Closes. closing at 6 p.m. Di sini kita latihan writing, but it stays open. Sorry, my keyboard. Open late on Fridays. I guess closes. On Fridays. Okay, is it No. right? Closing or Closes. Closes. Yes. Like this? Close. Okay. Ede ya? Close. Karena ini Closes. ada keterangan usually-nya biasanya simple present. Tapi ini simple past tense. Simple past tense bukan close. Nggak pakai ed. Closes. Ini, okay, closes. Okay, ini, is it right? Okay, I will continue. Okay. Oke, luar biasa. Kirim jawabannya benar. Masya Allah. Selamat. Oke, tinggal sedikit lagi. Kita percepat. Why you always take atau took atau taken atau apa ini? Atau is atau gimana? Saya bantukan ketik dulu. Silahkan teman-teman dibantu untuk dijawab. Why do you always take? I guess karena itu ada why kemudian harus diikuti oleh do. So why do you always take that crowded street to get your to your. Berarti ini dibiarkan saja seperti ini. Setuju? No, we put do after why. We put do. Okay, good. We put do, then is it right? Yes. Okay, let's see. Okay, good. Okay, kita scramble game sekali lagi. Tinggal 2 soal. Di apa ini? Tolong dibantu ketik saja di kolom chat. Biar cepat.
Oke, Mas Yusuf juga bisa baca the energy. The The energy energy of of the city the city always inspires always me. inspires me. Always It inspires me. yes me. Oke, ada typo? Nggak ada ya? Oke, the energy of the city always inspires me. Oke, jawaban kita benar, tinggal sekali. Wow. Mungkin kita percepat saja, kita kasih salah saja jawabannya. Kita lihat. Oke, biar mempersingkat waktu. Wow, oke, kita dapat 60%. Selamat. Oke, baik. Dan sekali lagi, kita akan masuk ke game AR-nya, Augmented Reality. Di depan saya sekarang kita akan mendeteksi apakah kita mau main tentang laptop atau tentang HP atau tentang membeli. Jadi kita harus nonton iklannya dulu. Ya. Kira-kira teman-teman berasal dari mana saja ini? Saya juga tertarik mau mengenal. Oke. Baik, kita lanjutkan main gamenya. Di sini ada game, kita harus memilih misalnya objek. Objeknya kira-kira apa? Seperti itu. Kita mulai ulang. Teman-teman siap ya? 1, 2, 3. The subject. She. Apa subjeknya? She. Okay. Article. Processes. E. Okay, verb. Processes. Okay, object. Laptop. Okay, good. Okay, great. Ya, dan kita terus ditantang seperti itu. Oke, ya. Dan banyak lagi game lainnya. Namun karena sesi kita terbatas, jadi kita cukupkan dulu permainannya. Bagaimana teman-teman? Merasa ini bosan atau lanjut ke slide berikutnya. Oke. Izinkan saya untuk share kembali. Keluar ini dan share. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat ya screen saya. Bisa lihat? Yep, bisa. Oke, yap. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata kita alhamdulillah bisa menjawab soal-soal permainan tadi. Artinya kita insyaallah kita sudah siap untuk jalan-jalan atau bekerja atau kuliah di luar negeri insyaallah. Amin amin rabbal alamin. Oke, lanjut ke part berikutnya. Oh, ada pertanyaan sebelum masuk ke sesi. Bingung nih, kenapa sih harus kuliah? Kenapa sih harus kerja? Oke, pertanyaan basic bagi teman-teman. Oke, kenapa harus bekerja? Kenapa harus belajar atau sebaliknya? Jadi yang paling terpenting kenapa kita harus belajar adalah kita ingin membangun fondasi pola pikir kita sih critical thinking kita. Dan kita juga ingin berkolaborasi, bertemu dengan teman-teman yang lainnya, bisa bertukar pikiran, kemudian otak kita dilatih dengan tugas-tugas yang berat dari kuliah itu sendiri. Deadline dari tugas dan sebagainya itu jangan dianggap sebagai permainan atau biasa saja. Namun dari kuliah itu sendiri, dari tugas itu sendiri teman-teman akan diasah pikiran, pola pikir atau otaknya. Oke, kemudian kenapa harus bekerja? Bekerja itu sebagai implementasi hasil daripada kuliah kita, dari belajar kita. Jadi contohnya hari ini saya belajar bagaimana membangun AI. Membangun, membuat aplikasi berbasis AI. Nah,
di kuliah kita belajar, implementasinya adalah di dunia kerja. Dan terutama kita juga membutuhkan, nggak bisa kita pungkiri, pasti kita membutuhkan yang namanya money, seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Gambaran bekerja lintas negara itu seperti apa? Oke, gambarannya ya seperti ini yang tertera di slide teman-teman. Jadi misalnya di Polandia sekarang jam 2 siang. Nah, di teman-teman itu jam 8 malam. Maka kita harus siap-siap untuk waktu-waktu tersebut. Nah, kemudian selain itu terkait bahasa. Nah, seperti yang kita sudah ungkapkan di awal, bahwa yang kita butuhkan adalah bahasa Inggris. Nah, kemudian critical thinking kita juga diasah di sana. Bagaimana kita berbicara dengan klien, bagaimana kita berbicara dan berkolaborasi dengan teman-teman sekalian. Dan yang serunya adalah apa? Kita bisa dengan teman-teman dari Brazil misalnya, dengan teman-teman dari Afrika, dari Amerika, dalam satu waktu seperti lewat via Zoom seperti ini. Kita kerjain, oh tolong dong kerjain fitur A, oh ya ini, tolong dong kerjain fitur B, seperti itu. Jadi seru dan di rumah saja. Oke, lanjut. Pekerjaan yang dibutuhkan saat ini apa saja sih? Oke, teman-teman pastinya sudah banyak tahu juga pekerjaan apa yang dibutuhkan. Dan yang ada di data untuk tahun 2025 ini, yang diambil dari World Economic Forum ini. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Ada yang hilang, ada yang datang. Salah satunya misalnya ada di IT, contohnya di Big Data Specialist. Oke, nah ini nomor 1 yang lagi dicari. Kemudian ada juga yang hilang, seperti Postal Service Clerks ini. Nah, ini akan hilang dan diganti dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Kemudian, ya inilah yang akan kita hadapi di awal tahun 2025 ini dan hingga 2030 ke depan dan seterusnya. Oke, teman-teman bisa cari di internet dan persiapkan skill teman-teman dari pekerjaan-pekerjaan yang telah tertera di sini. Oke. Kemudian pertanyaan, pengen kerja dari rumah, bolehkah? Seperti itu. Atau kata jadi sing gimana? Bolehkah gitu? Oke, lanjut. Oke, di sini kita lihat kita boleh kerja dari rumah. Di sini ada data ya, data dari tahun 2025 dari Talent Neuron, di mana ada pekerjaan hybrid dan remote ya. Di sini kita tidak bisa pungkiri bahwa full on-site bekerja di kantor itu pasti dibutuhkan banget ya, karena apa namanya, hadirmu bagaikan apa ya jadi benar-benar dibutuhin. Namun tidak memungkiri juga kita bisa hybrid juga, bisa kerja on-site ke kantor ataupun bisa di rumah saja. Nah, contoh kecilnya waktu saya bekerja di sini, saya hybrid. Saya bahkan dilarang untuk ngapain pergi ke kantor gitu. Ya saya mau ke kantor untuk lihat-lihat kantor, main-main sama teman-teman, ngobrol seperti itu. Nah, jadi konsep yang di perusahaan tempat saya bekerja itu hybrid, oke. Namun bisa juga untuk saya melakukan full time remote seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat data full remote itu lumayan besar juga, ya. Lumayan besar juga. Kemudian yang hybrid juga, ya. Jadi contoh ada pengalaman teman dari India, ya dari India bekerja di Poland. Nah, karena kerjanya di Poland dan itu kerjaannya hybrid, dia terpaksa untuk pindah dari negaranya ke Polandia, ya. Dan itu tentu perusahaan yang mengurus semua visa dan sebagainya untuk dia dan dia tinggal di sini. Oke. Ya. Kemudian lanjut lagi. Oke, kita sudah melihat pekerjaannya seperti apa, kemudian bisa nggak kerja di rumah atau di kantor atau hybrid seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gaji. Rata-rata gaji berapaan sih dikasih gitu. Nah, nih, oke. Rata-ratanya seperti ini. Teman-teman bisa melihat per tahunnya bisa sampai 1,5 miliar ya, dan ya, ini salah satu ini beberapa pekerjaan yang khususnya di bidang atau industri IT, karena saya bidangnya IT. Oke, mohon maaf belum bisa menampilkan data-data untuk pekerjaan di dunia yang lainnya. Namun rata-rata seperti ini, dan ini adalah pekerjaan yang
benar-benar bisa full remote juga bisa, hybrid juga bisa. Kemudian lanjut, ya di sini saya terahkan contohnya ada just join, teman-teman bisa type di di browsernya. Nah, rata-rata gaji di Polandia, ketika teman-teman misalnya ngambil di daerah Polandia, nah rata-rata gaji seperti ini, ada 20.000 atau 27.000 PLN, atau dikonversikan ke Indo itu sekitar 70-an atau 80-an juta per bulan, seperti itu. Kemudian lanjut lagi, nah kalau teman-teman coba lihat di cari pekerjaan di No Fluff Jobs, itu bisa sampai 140 juta per bulan, khususnya seperti ini di data engineer ya, software engineer dan sebagainya, itu sekitar 140 juta per bulan. Oke, dan ini bisa sangat-sangat hanya kerja dari rumah juga bisa. Jadi teman-teman silakan diperhatikan, silakan dicek-cek. Oke, seperti itu. Dan ulang lagi bahwa yang dibutuhkan adalah skill bahasa Inggrisnya juga. Oke, kemudian lanjut. Oke, yang penting ada ijazah langsung kerja kan ya, gitu kan. Jadi gimana ya? Yang penting ada ijazah langsung kerja kan ya. Gimana menurut teman-teman? Ada yang bisa bantu saya jawab? Oke, yang penting ada ijazah langsung kerja kan ya. Bagaimana teman-teman? Belum tentu. Kenapa? Ada yang bisa ini voice suara? Mohon dibantu. Butuh pengalaman kerja. Butuh pengalaman kerja, oke. Ada lagi? Tergantung skill, oke, good. Oke, ada lagi? Tinggal satu, skill dan magang paling diperhatikan. Oke, good. Oke, mantap. Oke, pengalaman magang. Oke, good. Oke, kita lanjut jawaban teman-teman. Ya, bisa kita tampung dan benar. Oke, ini kita bisa bilang the golden ticket. Oke, is not only paper. Oke. Nah, ijazah memang kita perlukan ya untuk misalnya tahap pertama interview, jadi ditanya Anda itu lulusan apa gitu. Saya lulusan SMA. Oh, oke. Saya lulusan S1, S2, S3. Oke. Nah, misalnya nih, saya alumni SMA, Kak. Kayak gitu. Mas, Mbak gitu. Oh, oke. Mereka bisa saja ada juga yang menerima SMA. Oke. Misalnya di luar negeri mereka nggak terlalu butuh ijazah banget. Oke. Mereka hanya pengen lihat Anda skill-nya apa, maka lanjut saja ke proses skill. Jadi kita tunjukin kepada mereka skill kita apa. Nah, apakah portofolionya ada dan seperti apa. Kita bisa berikan ke mereka semua. Jika semuanya valid, portofolio, skill kita valid, maka kita akan lanjut kepada sesi penerimaan kerja seperti itu. Tapi misalnya nih di luar negeri dia membutuhkan status legal seperti kartu pobito di Polandia, atau misalnya visa student visa di visa pelajar. Nah, itu dibutuhkan jika misalnya pekerjaan kita hybrid atau pekerjaan kita harus di tempat seperti itu. Jadi kita harus benar-benar ada legal status seperti itu. Nah, oke, di sini realita check ya seperti ini. Namun tetap saja sekolahnya tetap harus diamankan S1, S2, S3. Kenapa? Karena kita juga pasti nanti akan ada yang namanya jenjang karir dan sebagainya. Oke. Kita lanjut. Hanya daftar kerja langsung masuk kan ya? Menurut teman-teman gimana ini lagi? Langsung masuk kerja ya, hanya daftar doang. Ada yang bisa bantu? Oke. Teman-teman bisa open mic ya. Ya. Oke, mohon open mic. Biasanya ada assessment dulu ya, Mas. Assessment dulu macam-macam, bisa berupa tes psikologi misalnya, atau interview, atau sharing skill yang kita punya. Ya. Oke, Ibu. Makasih, Mbak Larasati. Oke. Ya,
Bisa juga live coding dulu. Oke, good. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Jawabannya apa? Oke, sama dengan seperti yang Mas Mbak sampaikan barusan. Ya, tentu kita akan ada yang namanya hiring process seperti ini. Ada HR interview. Oke, misalnya di minggu pertama itu apa sih kayak tadi yang setelah disampaikan? Ya, untuk melihat cultural fit, kemudian motivasi dan sebagainya. Kemudian juga di minggu kedua, misalnya di IT ada technical test, ya bahkan di sini ada coding challenge, ya atau case study. Nah, jadi di sini ada banyak tantangannya. Jadi ditanya gimana logika berpikir di programming, kemudian misalnya di Java, misalnya contoh programming Java atau Python misalnya, apa itu variabel, kemudian gimana variabel ini bisa jadi seperti ini, itu. Bahkan misalnya di tingkat Google saja, mereka menanyakan misalnya Big O, seberapa kita mampu memecahkan algoritma tertentu untuk mempercepat proses pembuatan aplikasi. Contohnya seperti itu. Nah, misalnya di salah satu perusahaan bisa mengambil satu technical interview, tapi terkadang ada beberapa perusahaan juga bisa mengambil sampai 2 kali interview technical testnya, seperti itu, atau bahkan 3 kali. Nah, kemudian setelah week kedua, ya kita ada final. Nah, di sini kita insya Allah dan alhamdulillah kita selamat telah diterima, dan over seperti ini. Oke, dan cerita dong. Oke, ini cerita apa yang diminta? Oke, kita lihat. Oh, cerita pendek. Oke, cerita pendek saya. Baik, di sini ada pernyataan the way for graduation starts yesterday. Oke. Ya, jadi saya mencoba untuk memulai di masa lalu. Maksud saya ketika saya berangkat di tahun 2021 ke Polandia, artinya saya sudah alhamdulillahirobbilalamin saya sudah mendapatkan saya sudah dititipkan skill, kemampuan di bidang IT-nya. Jadi kayak kerja dengan perusahaan luar negeri misalnya udah pernah dilakukan secara freelance. Nah, kemudian kerja dengan perusahaan-perusahaan lokal ya berbasis IT tentunya, dan alhamdulillah ketika sampai di sini di Polandia, alhamdulillah dapat rezeki seperti itu untuk bekerja di Polandia. Oke. Nah, ada pertanyaan, apakah kita sudah berlari atau masih duduk di garis start? Oke, mungkin ini sebaiknya saya bertanya ke teman-teman sekalian. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah kita sudah siap? Oke. Bagaimana motivasi teman-teman sekalian? Setuju dan bagaimana persiapannya hingga saat ini? Oke. Satu penjawab saja. Kita sesi interaktif ya, biar kita nggak hanya satu arah saja, kita pakai 2 arah. Oke. Halo Mas Rahman, mau Iya, nanya. halo. Kalau dari hasil research tadi ya untuk prediksi di beberapa tahun ke depan, tadi kan saya lihat kayaknya ada bagiannya tuh di human resource gitu. Tapi kayaknya tidak ada yang spesifik menyebutkan di bidang education. Kebetulan profesi saya itu training spesialis, Mas, atau bisa dibilang juga learning and development specialist. Saya ada kepikiran untuk, saya ada keinginan untuk ambil education, terutama education neuroscience sebenarnya. Nah, kalau ngelihat dari research tadi, itu menurut Mas Rahman prediksi ke depan gimana ya untuk major education ini? Apalagi ditambah memang challenge-nya adalah karena keberadaan AI itu kan Mas. Jadi mungkin contohnya yang kurang dari Indonesia itu adalah misalnya critical thinking-nya gitu. Menurut Mas Rahman gimana prospeknya? Thank you Mas. Ya, jadi prospek di bidang pendidikan gitu Ibu ya, singkatnya ya. Iya, betul. Ya, prospek di bidang pendidikan itu tidak akan pernah hilang, ya. Itu tidak akan pernah hilang dan itu akan sangat dibutuhkan. Paling dibutuhkan lagi ketika adanya AI ini. Kenapa? Karena adanya AI mungkin dia bisa, memang kita akui dia bisa otomasi, bisa mempercepat pengetahuan yang ada, yang datang. Namun AI sendiri belum ada yang menyaringnya.
Oke, AI sendiri belum ada yang menyaring pengetahuan itu sendiri. Contohnya, misalnya pada anak SD misalnya, type. Nah, dia belum tahu apakah ini ilmu benar atau tidak. ChatGPT misalnya contoh kecil di ChatGPT, dibilang sama ChatGPT bla 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 bla, oh ini benar. Oke. Kemudian diverifikasi lagi sama anak ini, apakah benar jawaban kamu? Ya, tentu benar. Namun ketika kita sebagai guru melihat data yang diberikan oleh AI itu sendiri, oh ternyata ini salah. Di buku yang saya pelajari adalah ini. Ternyata ada kesalahan di bagian AI. Contoh seperti itu. Kemudian juga misalnya learning online kayak gitu, AI dan sebagainya, tentu kita butuh namanya psikologi. Oke. Nah, ini yang tidak ada di AI, psikologi tentang rasa, bagaimana membuat kita nyaman dalam belajar. Karena saat ini AI yang ada saat ini khususnya itu hanya memberikan sebuah bacaan atau sebuah visual, namun tidak memberikan kita psikologi yang kita inginkan kayak gitu, kenyamanan dan sebagainya. Jadi benar-benar AI nggak boleh hilang. AI nggak boleh hilang dan ini sangat bagus untuk mempercepat kita mendapatkan data. Namun di dalam pendidikan kita betul-betul membutuhkan yang namanya seorang manusia, membutuhkan manusia untuk berinteraksi, untuk berbicara. Oke, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Apakah bisa terima, Bapak, Ibu? Apakah sesuai? Jadi pendidikan tentu saja tidak akan pernah hilang, ya, untuk guru dan sebagainya. Oke. Dan saya juga sembari juga saya sebagai dosen S2 di Universitas Teknologi Sumbawa dan juga dosen S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam di Sumbawa juga. Dan ya memang AI kita butuh untuk mempercepat, sama seperti komputer, kita butuh komputer untuk mempercepat pekerjaan kita, namun tidak pula kita lupa bahwa kita butuh yang namanya teman atau manusia asli seperti itu. Oke, singkatnya lanjut. Kemudian, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Di sini ada fondasi yang kukuh dan ready to launch. Nah ini cerita tentang saya, bagaimana saya berada di Polandia dan sampai mendapatkan pekerjaan seperti itu. Lanjut, dan di sini ketika saya ada di S3, di doktoral ini, saya sedikit sulit untuk fokus di bekerja, jadi saya lebih fokus ke PhD saya. Jadi saya pause dulu karir full-time kerjaan saya di luar negeri ini, dan fokus kepada PhD saya, S3 saya. Karena target saya adalah menyelesaikan dulu doktoral saya. Oke, lanjut. Pengen deh, tapi di mana kita cari kerjaan? Oke. Ya, jadi untuk hunting pekerjaan, ya ada beberapa situs ya untuk teman-teman misalnya ya yang di Polandia atau mau kerja di luar negeri, bisa paling utama adalah LinkedIn, bisa dicoba. Saya akan sharekan sedikit ya LinkedIn. Jadi teman-teman silakan bikin LinkedIn-nya dulu untuk bisa bekerja secara online atau secara internasional, dipersiapkan dulu CV-nya seperti ini. Ya. Kemudian juga bisa lamar di Praco juga. Ini adalah perusahaan dari Polandia. Untuk mencari pekerjaan. Dan lanjut ada juga yang ini juga ada. Misalnya Poland kita pilih dan akan ada pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini. Teman-teman bisa cek sendiri. Lanjut lagi ada Just Join. Ini saya juga suka. Soalnya tampilannya bagus banget, seperti sales QA engineer ini ternyata per bulannya itu 19.000 Poland. Itu berapa kisaran? Mari kita coba cek. Gini, PLN to IDR itu sekitar 86 juta per bulan untuk menjadi seorang Salesforce QA engineer. Dan di sini ada deskripsinya. Ya, ini adalah skill-skill yang teman-teman butuhkan dan dipersiapkan saat wawancara, dan tentu bahasa Inggrisnya harus C1 minimum. Ya, yang penting teman-teman bisa bahasa Inggris.
Oke, dan ya nanti dibutuhkan, kadang ada yang meminta certificate bahasa Inggrisnya. Dan oke, demikian yang ada di sini. Kita lanjut lagi apa kata-kata hari ini. Oke, kata-kata hari ini. Oke, kata-kata hari ini ada ya, you biggest competition is the version of you from yesterday. Be that person every single day. Oke, dan seperti itulah. Pada akhirnya kita berkompetisi kepada diri kita sendiri dan kita harus berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik ke depannya, mengasah skill-skill yang baru ya. Oke, dan tentu saja tidak membuang skill-skill yang lama. Oke, tentu kita akan meningkatkan skill-skill baru kita. Oke, dan apa yang berikutnya? Oke, dziękuję bardzo. Itu adalah kata terima kasih banyak dari Polandia, dan ini adalah masjid salah satu, dan ini adalah satu-satunya masjid terbesar di Warsaw di Polandia, di bagian kotanya. Oke, ya kayaknya kita bisa connect juga lewat WhatsApp, lewat LinkedIn juga. Dan ya kita akan rangkum lagi apa yang kita butuhkan. Pertama adalah tentu bahasa Inggris, ya. Kemudian yang kedua adalah portofolio sejak dini. Kemudian persiapan untuk rekrutmen. Oke, kita lihat tuh kayak di LinkedIn tadi atau di justjoin.pl tadi, itu pasti ada yang namanya rekrutmen. Nah, di sana pelajari gimana cara rekrutmennya. Oke, di sana pelajari baik-baik. Kemudian network dan legal status harus dipersiapkan. Misalnya perusahaan luar negeri meminta Anda untuk hybrid atau untuk on the spot di kantor seperti itu. Jadi semuanya dipersiapkan. Nah, yang terpenting diri kita untuk mengalahkan diri kita kemarin dan jangan hanya berhenti sampai di sini saja. Oke, dan terima kasih banyak. Saya Rahman mengucapkan terima kasih, dan mungkin teman-teman silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Rahman atas pemaparan penyampaian yang sangat menarik dan informatif sekali. Ternyata memang sangat banyak sekali potensi karir khususnya di wilayah Eropa. Apalagi kalau teman-teman bisa cermat melihat top tier dari kerjaan yang dibutuhkan sama kerjaan-kerjaan yang decline itu, bisa kemudian teman-teman memperhatikannya dan bisa mengambil peluang dari informasi-informasi yang ada. Oke, terima kasih Kak Rahman atas materinya. Eh, Sekarang teman-teman nanti bisa simpan pertanyaannya dan nanti akan bisa ditanyakan pada sesi pertanyaan. Oke. Baik, sekarang coba kita dengarkan materi dari Kak Dina. Halo Kak Dina. Halo, Oke, selamat malam Kak Dina. malam. Salam Oke, kenal Mas Yusuf. oke. Sebelumnya saya akan membacakan dulu CV singkat dari Kak Dina. Nama beliau adalah Dina Istiqomah. Beliau adalah seorang arsitek. Wow. Beliau S1 di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian beliau juga Master Engineering di Warsaw University of Life Science. Oke. Dan dari pengalaman beliau ini cukup banyak sekali. Sepertinya beliau ini bisa membangun Burj Khalifa yang kedua kayaknya. Ya, Oke, baik, kepada Kak Dinah Istiqomah, kami persilahkan. oke. Terima kasih kesempatannya Mas Yusuf dan juga terima kasih Satra Akademi sudah eh, ngasih kesempatan juga buat ngobrol bareng di sini sama teman-teman. Di sini ada Kak Rahman, terus ada dari Tatra mungkin ada Kak Runa sama Kak Sahrul. Terus dari partisipan kayaknya di sini ada satu teman dari Polandia kayaknya join juga di sini, ada Mas Uga ya kalau nggak salah. Oke, saya izin share screen ya. Apakah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Dina Istiqomah, biasa dipanggil Dina. Saya asalnya Sumbawa, spesifiknya dari Tarano, Empang, mungkin ada yang satu daerah sama saya ya.
Saya alumni beasiswa NTB jurusan Teknik Sipil di Warsaw University of Life Sciences, Polandia. Kemudian sekarang tinggalnya di Mataram dan kerja sebagai arsitek, corporate arsitek di Andel Management. Ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang hospitality. Jadi semacam property management dan development di Kuta, Lombok, dan Bali juga. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Beyond Scholarship, biaya hidup dan karir pasca studi di Eropa. Oke, untuk overview sesinya, di sini ada beberapa poin seperti biaya hidup di Polandia, terus ada anggaran biaya dan strategi keuangan sebelum keberangkatan, terus ada peluang kerja di Eropa, tadi mungkin sudah dijelaskan lebih banyak oleh Kak Rahman juga, terus ada peluang kerja di Indonesia, terus bagaimana membangun karir di Indonesia. Oke, sebelumnya saya pengen ngecek antusiasme teman-teman ya, saya pengen nanya nih, kayak kalau misalnya dikasih kesempatan ke luar negeri, itu mau ke negara mana sih? Coba ditulis di kolom komentar ya, di chat. If you could study in any country, like in the world, where would it be? Saya mau lihat tim negara mana nih yang paling banyak. Swiss, oke, Rusia. Oh, Eropa semua ya ini rata-rata. Oh, ada Australia juga. Oke, Jerman. Jerman ya kayaknya yang banyak ini. Swiss. Oke, mudahan yang nulis di sini di kolom chat ini semua terkabul ya. Bisa ke sana semua. Oke, Belanda, Cina, Jerman. Banyak ya yang Jerman ya. Nanti ketemunya bareng-bareng di sana nih, yang hadir. Oke. Oke, terus kita lanjut ya. Tentang biaya hidup di Polandia. Mungkin ini rate-nya saya pakai di tahun rentang 2022 sampai 2024, di mana kurs zloty ke rupiah itu sekitar 1 zloty itu sama dengan 4.000 rupiah. Jadi untuk biaya hidup di Polandia ini ada beberapa kategori besar yang dimana allowance kita itu larinya ke beberapa poin ini. Jadi yang pertama ada tempat tinggal. Jadi untuk tunjangan bulanannya itu sekitar 1.700 sampai 2.000 zloty. Jadi mungkin teman-teman bisa konversi sendiri, misalnya 1 zloty itu sekitar kurang lebih 4.000 rupiah. Karena saya sekolahnya di SGGW, jadi SGGW ini salah satu universitas negeri di Polandia dan dia menyediakan asrama untuk mahasiswa yang rumahnya jauh dari kampus. Jadi untuk asramanya sendiri bayarnya sekitar 380 sampai 550 zloty. Dan untuk perbandingannya kalau di Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 2,2 juta per bulan untuk tahun di pas saya sekolah. Terus untuk bahan makanan, untuk groceries itu sekitar 150 sampai 250 zloty, itu sekitar 600.000 sampai 1 juta per bulan ya teman-teman. Groceries di sini bukan cuma makanan, mungkin termasuk juga kebutuhan kebersihan seperti sabun, terus deterjen dan lain-lain. Kemudian ada transportasi. Di sini transportnya karena kita tinggalnya di lingkungan kampus, jadi nggak terlalu sering naik transport ya. Kecuali kalau mau keluar dari lingkungan kampus, untuk biayanya sendiri sekitar 20 sampai 40 zloty, itu sekitar 80.000 sampai 160.000 per bulan. Kemudian ada asuransi kesehatan, di mana di Polandia sendiri juga ada sistem kayak BPJS, dan itu iurannya sekitar 55,8 zloty, sekitar 225.000 per bulan. Untuk yang asuransi kesehatan ini sebenarnya kita untuk mahasiswa internasional itu volunteer, kayak bisa juga nggak ngambil gitu ya. Tapi kalau untuk pegawai yang kerja di Polandia itu wajib sepertinya. Kemudian ada kebutuhan lain-lain seperti vacation, liburan, ada internet, kemudian academic needs kayak buku, terus subscription aplikasi, terus ada medicines, obat-obatan, ada electronics,
dan lain-lain. Jadi gambarannya kurang lebih kayak itu. Sebenarnya ini kalau dilihat-lihat tuh nggak jauh beda ya sama biaya hidup di kota besar di Indonesia. Oke, terus ini gambaran untuk transportasi publik di Polandia, terus ada tempat belanja sama asrama kalau di kampus SGGW. Jadi untuk transport publiknya sendiri itu ada tram, ada bus, terus ada metro, kemudian ada kereta untuk perjalanan antar kota. Dan untuk groceries-nya sendiri, untuk belanja itu ada Zapka. Zapka itu semacam Alfamart kayaknya ya, kalau di Polandia itu. Dan dia Zapka ini ada di mana-mana, itu sangat mudah ditemukan. Terus ada Biedronka, dia agak besaran sedikit. Terus yang paling bawah ini foto Zloty Tarasi, ini mall. Terus untuk asramanya sendiri, kalau di SGGW itu ada kamar. Kamar ini ada beberapa tipe lagi, ada yang single, ada yang double, ada yang triple. Kalau di foto ini dia triple ya, ada 3 kasur. Terus ada dapur bersama sama kamar mandinya itu terhubung antara 2 kamar. Jadi 2 kamar tuh satu kamar mandi. Terus untuk tips dan strategi untuk mengatur budget. Jadi sebagai mahasiswa luar negeri yang dimana kita dapat allowance-nya dari pemerintah ya, itu kita memang harus ngaturnya dengan baik. Jadi untuk kategori biaya yang akan kita keluarkan itu ada 2 kategori besar. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap ini tuh kayak biaya rutin yang harus kita keluarkan. Sementara untuk biaya variabel ini biaya tidak tetap yang masih bisa kita kelola, yang masih bisa kita kontrol. Nah, tujuannya apa sih untuk mengatur budget ini? Untuk mengelola anggaran supaya nggak boros dan lebih baik dalam mengambil keputusan. Jadi untuk mengatur budget itu kita bisa tracking bulanan. Tracking bulanan itu kita bikin sistem. Pilih sistem yang cocok sama gaya hidup kita. Misalnya kita mau pakai Excel, mau pakai spreadsheet, mau pakai Notion atau aplikasi, mau pakai manual juga bisa, pakai buku catatan. Terus di sini ada formula keuangan, di mana pas saya S2 dulu saya pakai ini. Sebenarnya kalau budget rule ini dia ada beberapa ya, ada yang pakai 50, 30, 20, ada yang 50, 20, 20, 10. Kalau saya sendiri pakai budget rule-nya itu yang 45, 25, 15, 10, 5. Ini apa sih? Angka apa ini? Jadi untuk budget rule itu misalnya kita punya allowance. Jadi kita udah ngepost allowance ini di sesuai kategorinya masing-masing gitu. Jadi 45% ini untuk basic expenses. Yang termasuk basic expenses ini seperti biaya sewa biaya asrama, terus biaya tadi ada health insurance, terus transport, yang rutin lah, yang tiap bulannya itu harus kita bayar gitu. Kemudian 25% ini saving, itu buat nabung. Jadi misalnya kita udah dikasih budget nih, udah yang 25% ini langsung disisihkan gitu buat nabung. Terus 15% ini buat fun spending. Ini kalau teman-teman mau misalnya belanja clothing, kayak belanja baju, pergi jalan-jalan, pergi makan ke restoran juga. Terus 10%-nya ini gift. Ini kayak uang yang teman-teman sisihkan buat sedekah atau buat ngasih ke orang lain gitu. Terus 5% ini untuk emergency, kayak biaya darurat. Jadi biaya darurat ini juga penting dan ini harus ada gitu. Jadi untuk emergency fund sendiri itu ada dana untuk pengeluaran tak terduga ya, disimpan di tempat yang aman, mudah diakses dan bisa cepat dicairkan. Jadi saya dulu ada cerita pas S2 di tahun pertama, itu pas akhir tahun tiba-tiba laptop saya mati, rusak. Jadi laptopnya saya bawa dari Indonesia, tapi memang karena udah lama ya laptopnya, jadi dia rusak dan mau nggak mau harus beli. Dan itu matinya tiba-tiba, kayak orang pas lagi ujian tiba-tiba mati gitu kan. Terus jadinya ya udah mau nggak mau harus ngeluarin uang banyak kan buat beli device baru gitu. Nah itu pentingnya emergency fund. Jadi kalau misalnya ada sesuatu tiba-tiba hal yang tak terduga gitu kan, yang dimana kita harus expense lebih banyak,
itu bisa ketolong sama emergency fund gitu. Jadi kalau misalnya dapat uang beasiswa itu mending diatur kayak dipos-posin, dibagi-bagi, itu buat eh, menjaga sih, kayak biar bisa lebih wise, bisa lebih bijak buat ngeluarin uang, karena uang beasiswa sendiri kan juga amanah kan, kayak itu amanah dari eh, orang, dari masyarakat gitu untuk kita. Terus, oke lanjut. Oke, tadi udah strategi mengatur budget, terus ini ada peluang kerja di Eropa. Tadi udah dijelaskan ya sama Kak Rahman juga. Eh, Sebenarnya kalau peluang kerja di Eropa sebagai mahasiswa itu kita bisa ngambil part-time job atau internship juga bisa sebenarnya. Terus kalau caranya gimana ya, kita bisa tadi kayak Karangan bilang, kita bikin LinkedIn, kemudian kita bisa networking via LinkedIn, terus bisa juga dari komunitas mahasiswa, kemudian bisa juga kalau misalnya ada fair karir, itu kita bisa menghadiri buat networking sama orang-orang yang berada di profesi kita gitu. Sedangkan untuk peluang kerja di Indonesia, sebenarnya lumayan banyak juga. Kita bisa masuk ke sektor pemerintah dan BUMN. Terus kita bisa masuk ke perusahaan multinasional dan startup, ada masuk ke akademik dan penelitian, jadi dosen, terus bisa masuk ke sektor sosial dan NGO atau ke LSM gitu ya. Terus bisa juga jadi entrepreneur, jadi wirausaha buat bisnis sendiri. Oke, terus ini untuk tips dan strategi untuk membangun karir di Indonesia, ini ada beberapa poin yang saya akan menjelaskan lebih lanjut sedikit ya. Yang pertama, kita bahas mengenai culture shock dan transisi. Jadi sebagai alumni yang mahasiswa di luar negeri ya, ketika kembali di Indonesia, itu sama juga kita kembali menyesuaikan diri. Jadi bayangin kita udah tinggal hampir 2 tahun di luar negeri, kena culture shock ya, dan kita udah terbiasa sama lingkungan, sama kehidupan di sana. Terus kita balik lagi ke Indonesia, itu tetap kita ada culture shock lagi. Kembali menyesuaikan diri, kemudian ya kita mengalami reverse culture shock. Kemudian untuk tantangan umumnya sendiri yang saya rasakan ya, itu perbedaan budaya kerja. Karena sebelumnya juga di Poland saya udah pernah part-time juga di Prometric, jadi udah pernah ngerasain kerja sama orang-orang di Polandia gitu. Itu perbedaan budaya kerja yang pertama, terus komunikasinya, sampai ekspektasi sosial. Jadi pengalaman di luar negeri ini seharusnya bikin kita bisa menjaga bagaimana semangat dan nilai-nilai global yang kita sudah pernah rasakan itu digabungkan sama kearifan lokal. Jadi sambil beradaptasi dengan konteks lokal. Terus untuk melamar posisi regional atau global, jadi sebenarnya mungkin banyak dari alumni yang berpikir bahwa peluang global itu hanya tersedia di luar negeri. Tapi kalau untuk di era sekarang, itu pun di Indonesia itu sudah ada peluang sebenarnya. Peluang untuk bekerja di perusahaan global remote gitu kan. Jadi sebenarnya masih bisa, pulang dari luar negeri itu bukan artinya udah selesai gitu ya. Justru ini jadi baru mulai perjalanan lagi. Dan untuk posisi global itu udah udah ada juga di Indonesia, jadi nggak perlu khawatir. Terus yang ketiga, memanfaatkan perspektif global. Karena di luar negeri itu kita sudah membentuk cara berpikir kritis. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya studi di luar negeri ini. Kita juga bisa fleksibel terhadap budaya dan
bisa melakukan pendekatan multilateral atau bisa menjadi eh, menjadi jembatan antara orang lokal dengan orang luar negeri. Dan untuk memadukan wawasan global dengan kearifan lokal itu juga penting agar kontribusi kita yang akan kita lakukan di sini tuh bisa jadi lebih relevan dan berdampak di konteks nasional. Kemudian terhubung kembali dengan sesama alumni. Jadi sebenarnya jejaring alumni ini termasuk aset ya bagi mahasiswa luar negeri. Itu di mana kita bisa melakukan kolaborasi profesional, kemudian bisa dapat peluang kerja juga, kemudian bahkan dukungan emosional dalam menghadapi tantangan karir. Jadi eh, apa jejaring alumni ini bisa jadi tempat tumbuh bersama. Kemudian selanjutnya untuk membangun portofolio, mungkin tantangannya kalau di Indonesia itu ini ya kita bersaing lagi sama teman rekan-rekan yang ada di Indonesia. Jadi untuk membangun portofolio sendiri, ini juga pintar-pintar kita buat eh, buat beradaptasi karena perkembangan di industri sendiri itu cukup cepat ya dan sistemnya juga cukup cepat berubah. Jadi misalnya ada teman-teman yang masih menggunakan sistem yang sama dari tahun sebelumnya gitu ya untuk CV atau portofolio mungkin segera diubah ya disesuaikan dengan yang yang trennya sekarang gitu biar bisa bisa tetap ngikut. Jadi jangan 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 stuck di sistem lama karena perkembangan teknologi, perkembangan industri itu juga udah pastinya cepat. Terus untuk terlibat dalam inisiatif pendidikan dan kebijakan ini juga salah satu kontribusi yang bisa dilakukan oleh alumni beasiswa luar negeri. Kita punya peran penting dalam membentuk masa depan Indonesia sebenarnya. Jadi harapan saya teman-teman nantinya yang misalnya dapat kesempatan ke luar negeri terus kemudian bisa kembali ke Indonesia itu tidak hanya aktif mengejar karir pribadi ya, tapi juga aktif dalam inisiatif di pendidikan dan juga advokasi sama kebijakan. Bisa lewat komunitas atau lembaga non-profit sama institusi pemerintah juga. Oke, ini salah satu quotes ya dari Atomic Habit. Dia bilang, we cannot control our luck, good or bad, but we can control our effort and preparation. The way to honor your good luck is to work hard and make the most of it. Jadi, kurang lebih artinya kita nggak bisa kontrol nasib kita baik atau buruk. Tapi kita bisa kendalikan usaha sama persiapan kita. Dan ketika kita mendapatkan keberuntungan tersebut, cara untuk menghargainya adalah memberikan usaha yang baik, yang keras, dan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi misalnya teman-teman yang udah dapat kesempatan bisa belajar di Tatra, terus dapat privilege lebih bisa lebih banyak tahu dari teman-temannya yang lain. Itu tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan ya berusaha keras dan bikin persiapan buat mengejar mimpi. Aja sih. Oke, itu aja. Saya kembalikan ke Mas Yusuf. Dan menggunakan belajar bersama AI dan teknologi terbaru
Ya. Jadi ditunggu saja, nanti insya Allah linknya akan saya berikan untuk teman-teman sekalian. Mungkin nanti juga kita akan adakan kerjasama dengan Tetra Academy terkait aplikasi ini untuk menyokong teman-teman dalam mengajar dan juga dalam belajar bahasa Inggris bersama. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rahman. Jadi teman-teman bisa standby aja untuk aplikasinya nanti yang akan diluncurkan di Play Store. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Atau kita ambil pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke, ada pertanyaan nih Kak, mungkin untuk keduanya, Kak Rahman dan Kak Adina. Menurut Kakak, jenjang karir apa yang sangat dibutuhkan pada masa depan mendatang? Mungkin kita bisa dengar jawaban dari Kak Rahman terlebih dahulu. Kepada Kak Rahman, silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Masya Allah. Ya, jadi untuk terkait pekerjaan atau jenjang karir yang ke depan, seperti yang tadi saya berikan di slide, itu ada banyak ya. Ada banyak pekerjaan yang datang dan ada juga pekerjaan yang hilang, seperti itu. Yang tahun 2030 itu, statistik sampai tahun 2030, mana dia? Oke, saya share screen-nya lagi. Apakah teman-teman melihat? Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan seperti inilah yang akan tren di ke depannya. Oke, mungkin di sini ada teman-teman di sini ada top 15 pekerjaan di jurusan teman-teman atau di fakultas teman-teman. Ya, silakan dilihat seperti ini. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan yang harus diasah skill-nya dari sekarang. Kemudian adalah tak bisa kita pungkiri terkait prompt engineer, gara-gara luncurnya atau launchingnya ChatGPT yang booming ini menjadikan ada satu pekerjaan yang namanya adalah prompt engineering. Ya, jadi di sini memiliki skill dalam bertanya, menanya atau memberi sesuatu kepada ChatGPT, contohnya seperti itu. Jadi itu ada pekerjaan tren terbaru saat ini dan kemungkinan ini akan berlangsung seterusnya karena saat ini AI lagi booming-boomingnya. Ya. Dan ya, mungkin selengkapnya lebih ke Kak Dina mungkin lebih paham. Oke? Terima kasih Kak Rahma. Oke, dari Kak Dina mungkin ada yang menjawab dari pertanyaannya. Silakan Kak Dina. Oke, pertanyaan tadi apa jenjang karir apa yang sangat dibutuhkan pada masa depan mendatang. Jadi kalau untuk 5 tahun ke depan sih kayaknya yang pertama itu yang berhubungan sama teknologi ya, sama digital. Itu yang paling akan berkembang paling pesat. Terus yang kedua ada digital marketing mungkin ya, karena ekonomi semuanya sudah transisi ke digital juga. Kayak UX, UI, kemudian e-commerce. Kemudian mungkin yang selanjutnya ada sustainability, karena untuk energi, keberlanjutan, kayak yang berhubungan dengan lingkungan. Mungkin itu sih. Itu aja sih kayaknya. Yang paling penting mungkin yang harus diasah itu adalah kemampuan komunikasi sama manajemen proyek. Itu yang harus diasah ya mulai dari sekarang. Critical thinking juga dalam memecahkan masalah. Itu sih. Oke, terima kasih Kak. Ya. Terima kasih. Kemudian tambahan juga tidak lupa juga terkait tentang tourism, kemudian hospitality dan ya pekerjaan-pekerjaan yang di luar IT juga memang sangat dibutuhkan juga tetap dibutuhkan seperti itu. Terima kasih. Oke, kepada Kak Ardianto mungkin bisa open mic-nya untuk bertanya langsung kepada pemateri kita. Silakan Kak Ardianto. Oke, halo cek. Yep. Suaranya kedengaran Kak? Ya, kedengaran. Oke, terima kasih ya sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam gitu untuk pemateri. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ardianto. Saya sekarang ada di Jakarta gitu Kak. Kebetulan untuk pertanyaan ini saya tanyakan ke Kak Rahman gitu ya.
kebetulan juga sekarang saya ini udah berpengalaman serupa gitu sama Kak Rahman, full stack developer juga udah berlangsung 1 tahun, kalau 1 tahun lebih 2 bulan kalau tidak salah. Nah, tapi saya ingin bahwa ingin karir saya ingin ke luar negeri gitu Kak Rahman, tapi kebanyakan terakhir-akhir ini lamaran yang saya berikan gitu ke beberapa company yang ada di luar negeri itu kebanyakan ditolak gitu Kak. Nah, gimana kalau dari Kak Rahman sendiri mungkin bisa kasih tips ya? Dan juga mungkin kasih itu Kak, apa namanya, trik juga mungkin dari Kak Rahman yang awal-awal buat bisa dapat pekerjaan di luar negeri gitu Kak Rahman. Mungkin itu aja sih pertanyaannya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Baik. Kak Rahmat. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, menarik. Ya, kita doakan bersama semoga Mas bisa segera mendapatkan pekerjaan yang diinginkan di luar negeri. Insya Allah, amin, 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 amin. Jadi, yang terpenting itu kita kuatkan CV kita. Nah, portfolio kita. Kemudian, target company kita. Itu yang paling terpenting. Sebenarnya bagaimana kita menginformasikan portofolio kita, CV kita itu sih yang paling terpenting. Jadi bagaimana membuat CV 1 lembar, tapi langsung dipahami apa skill kita, apa kemampuan kita, itu yang paling terpenting. Sisa yang lainnya, kalau terkait panggilan atau ditolak, itu ya kita kembalikan kepada rezeki. Namun, yang sejauh ini yang pernah saya lakukan, ya kita post ini kita di LinkedIn, contoh ya, kita perlihatkan. Nah, contoh seperti ini. Kita tampilkan display kita punya skill di LinkedIn, contohnya seperti ini. Nah, nanti bisa dipelajari, bisa dilihat ini ya layar saya ya. Oke. Jadi bisa dipelajari dari contoh seperti ini ya. Kemudian ya, teman-teman bisa lampirkan experience yang pernah dikerjakan dan khususnya teknologi apa aja yang pernah dipakai di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, misalnya di magang atau di perusahaan-perusahaan lainnya seperti itu. Nah, tampilkan semuanya seperti ini. Kemudian tampilkan juga education, jika ada license atau certification-nya itu benar-benar sangat dibutuhkan, silakan ditampilkan. Kemudian skill-skillnya seperti itu. Ya, mungkin ke depan akan mendapatkan hal seperti ini, panggilan-panggilan ke depan. Dan apalagi ya? Itu sih yang bisa saya sampaikan sejauh ini yang menurut teman saya seperti itu. Ya, mungkin kalau ada yang kurang silahkan disampaikan. Oke, terima kasih. Oke, Kak izin nambahin ya. Kalau dari Kak Rahman sendiri untuk jenjang karir IT itu sendiri kebanyakan negara itu berpengaruh nggak sih Kak? Kayak misalkan di Poland atau mungkin di negara Eropa yang kebanyakan apalagi Jerman dan lain sebagainya gitu ya Kak. Kanada itu sepertinya lebih banyak lowongan daripada yang di Asia Tenggara, Singapura, Malaysia gitu. Apakah memang mempengaruhi gitu Kak? Jadi maksudnya ini mempengaruhi misalnya nih kita sudah kerja di Indonesia, tapi gimana kalau kita ada di Eropa gitu ya? Apakah itu mempengaruhi? Gitu ya pertanyaannya? Enggak, maksudnya lebih ke mempengaruhi apa ya? Ya misalkan mempengaruhi dari segi misalkan kita di Indonesia jadi kurang dilirik dari Eropa, harus di Eropa dulu kah atau mungkin kerja di luar negeri dulu gitu Kak? Atau mungkin perbedaannya Iya. seperti itu? Nah, jadi HR itu juga melihat ini pendapat saya. Jadi mereka melihat kita itu di perusahaan ini skill-nya apa, itu yang paling penting. Jadi mereka melihat sudah berapa lama pengalamannya terkait tentang ada di Indonesia atau di manapun. Saya rasa itu enggak masalah, khususnya di bidang IT ya. Khususnya di bidang IT yang terpenting adalah bagaimana menyampaikan kepada mereka bahwa saya punya skill ini dan sudah sekian tahun experience. Nah, itu yang paling terpenting bagi mereka sebenarnya. Terkait negara, kan tadi saya sudah sampaikan cerita, misalnya ini ada teman dari India, misalnya teman dari India, dia
bisa kok diterima untuk untuk berada di Polandia untuk bekerja. Dan saya khususnya ada di Indonesia, ada di Sumbawa khususnya tahun 2020-2019 bekerja juga freelance seperti itu. Ya. Oke. Bagaimana? Oke. Terima kasih Kak Rahman. Ya. Mungkin nanti kita bisa lanjut ke WhatsApp, mungkin bisa kalau sudah dicatat nomornya dan sebagainya, nanti kita bisa sama-sama, semoga kita dapat rezeki bareng-bareng. Ya, amin. Oke, saya sepertinya ingin bertanya nih, soalnya saya penasaran sekali. Ini mungkin untuk kedua pemateri, Kak Rahman dan Kak Dina, seperti yang kita tahu ya, mungkin bahwasannya ini juga bagian dari keresahan masyarakat kita khususnya, yang kayak misalnya kabur aja dulu gitu, apalagi sempat boomingnya hashtag itu kabur aja dulu, karena melihat kondisi bahwasannya kerja di Indonesia itu nggak bikin kita itu berkembang, kemudian kerja di Indonesia itu juga bayarannya sedikit gitu, jadi mending kita itu kerja di luar gitu, karena gajinya dan kesempatan untuk mengembangkan pengalaman dan itu lebih besar. Gimana nih dari pandangan Kak Dina atau Kak Rahmah terkait dengan hal-hal yang menjadi kondisi Indonesia sekarang seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin dari Kak Dina nih, coba kita dengar dari Kak Dina, sepertinya sebagai seorang arsitektur yang sudah melalang buana. Mungkin dari Kak Dina ada yang menjawab pertanyaan saya. Nggak melawan buana juga ya, Mas. Oke, untuk itu ya, menyikapi tentang hashtag kabur aja dulu. Sebenarnya itu hak semua orang ya kalau mau ke luar negeri. Karena setiap orang juga butuh untuk improve hidupnya, improve skillnya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ada keinginan untuk ke luar negeri. Justru bagus sih menurut saya. Cuma kalau seandainya si kabur aja dulu ini itu bikin kita benci sama negara kita sendiri, saya harap jangan ya. Karena eh, oke, memang kehidupan di luar negeri itu tuh termasuk yang menarik. Terus pokoknya kalau kita ngelihat keglamoran hidup orang di sana itu kayak pengen gitu ya ngerasain. Cuma sebenarnya di Indonesia ini masih banyak peluang juga untuk pengembangan. Terus eh, untuk bisa improve juga sebenarnya ada ya Indonesia ini. Cuma yaitu dari SDM-nya sendiri kita juga harus ningkatin pengetahuan. Terus harus memperbaiki sikap. Jadi SDM yang baik dan maju gitu buat negara sendiri. Itu sih kalau saran saya. Tapi nggak apa-apa kalau ada keinginan untuk luar negeri, saya dukung ya. Pokoknya harus gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Dina. Mungkin dari Kak Rahman ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih banyak ya. Ya, jawaban saya tetap 11-12, 11-11 dengan Mbak Dina. Ya, itu tergantung kita ya. Misalnya kebutuhan kita memang pengen di luar negeri, jadi ya oke, kita ke luar negeri gitu. Namun kan kita masing-masing punya ini kan, punya apa namanya, psikologi masing-masing, diri kita masing-masing. Misalnya nih, kita pengen apa namanya, pengen gaji gitu ya, kita pengen gaji gede gitu. Namun kita sendiri tak ingin meninggalkan orang tua kita, misalnya seperti itu. Nah, kemudian lingkungan kita di Indonesia dengan teman-teman juga baik. Nah, ya silahkan itu menjadi decision bagi teman-teman. Nah, kemudian kenapa sih harus ke luar negeri gitu ya? Nah, jadi kita ke luar negeri itu sebenarnya paling penting bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Malah semakin ke luar negeri, bagi saya semakin keluar negeri semakin saya mencintai Indonesia. Nah, ini yang aneh ini. Jadi views kita makin cinta ke Indonesia itu ketika kita berada di luar negeri itu. Itu yang kita akan temukan seperti itu. Nah, mungkin di Badina juga pasti menemukan hal seperti itu. Ketika sudah sampai di misalnya di Eropa atau di Amerika atau di mana, bayangannya, oh, I love Indonesia so much. Seperti itu bayangannya. So, jadi itulah kenapa kita ke luar negeri juga kita bisa semakin mencintai negara kita. Bahkan ada yang saya bingung juga kenapa orang ke luar negeri bisa mencintai Indo, padahal sebenarnya ya seperti itulah. Kalau bisa kita teman-teman bisa rasakan sendiri nanti insya Allah kalau ke luar negeri. Oke. Kemudian terkait ya
tentang bagaimana environment, bagaimana pekerjaan di luar negeri itu. Misalnya ini di Polandia khususnya pengalaman saya, itu pekerjaan itu 5 hari, ya udah 5 hari itu dari Senin sampai Jumat. Tidak diganggu di hari Sabtu dan hari Ahadnya. Jadi benar-benar bahkan kalau di hybrid atau di remotely, saya bisa bekerja misalnya jam 10 pagi saya bekerja, nah 8 jamnya itu sampai nanti malam gitu atau sampai kapan gitu. Intinya 8 jam memang tetap, tapi kita bisa sambil olahraga, sambil main-main dan sebagainya seperti itu. Itu yang saya dapat di sini. Kemudian apa namanya? Orang-orangnya punya pikiran yang ya beda juga. Memang beda negara pasti beda wilayah pasti beda-beda pola pikirnya. Jadi kita bisa saling sharing dengan teman-teman dari berbagai negara. Misalnya kayak kita kerja, kita tanya ini ada teman dari Brazil, gimana tinggal di Brazil kayak gitu-gitu misalnya. Nah, ada hal yang membuat kita semakin mencintai Indonesia dan memang ada hal yang kita memang butuhkan. Kenapa kita harus ke luar negeri seperti itu. Ya. Tapi untuk saya sendiri khususnya saya sudah pulang kemarin di Indo dan saya alhamdulillah mendapat kesempatan untuk berada bersama orang tua, bersama teman-teman di Indo itu sekitar 6 bulan. Ya, tahun ini dan tahun kemarin juga saya mendapat kesempatan untuk berlibur 1 bulan ke Indo juga dan itu betul-betul miss banget, betul-betul kangen banget seperti itu. Ya. Kemudian terkait pekerjaan di Indonesia, yang terpenting kita punya skill, kemampuan. Karena alhamdulillah setelah lulus S1 tahun 2019, saya juga dipanggil untuk bekerja di Jakarta oleh salah satu perusahaan. Nah, namun ya orang tua tidak menginginkan saya untuk jalan jauh dulu. Ya, yang diinginkan untuk sekolah saja dulu seperti itu. Dan ya, alhamdulillah sekarang juga kita berada join dengan beberapa kampus untuk mengajar baik di level S2-nya maupun S1-nya. Ya, seperti itu. Dan ya, ada banyak kok kesempatan di Indo maupun di luar negeri dan link yang saya berikan tadi yang ada di slide itu juga teman-teman silahkan cari dan juga ada saya berikan beberapa komentar di sini jawaban bagaimana mencari pekerjaan untuk di bidang yang lainnya seperti itu. Jadi banyak pekerjaan online yang bisa kita kerjakan juga part time maupun full time. Oke. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang atau gimana ya. Lebihnya makasih. Terima kasih kepada Kak Rahma dan Kak Dina. Oke, sepertinya kita sudah di penghujung sesi kali ini, webinar malam kali ini. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari dua pemateri hebat ini dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk terus berjuang karena masa depan yang gemilang dimulai dari langkah yang berani yang kita ambil hari ini. Oke, sebelum kita tutup, mari kita foto bareng nih. Oke, Masya Allah. teman-teman boleh aktifin kameranya on cam sebelum kita tutup. Oke, mungkin kepada admin Tatra nih, siap-siap buat ngefoto kita nih. Buat nge-screenshot kita. Oke. Kita hitung dari sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Yang lagi nih bagian yang kedua ya. Gimana? Yang kedua lagi karena ini ada 20 peserta jadi masing-masing 20 yang bagian sesi pertama. Oke. Sekali lagi hitungan ke 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah ikut bergabung pada kegiatan webinar kali ini. Dan terima kasih juga kepada para pemateri kita yang luar biasa dan juga hebat. Dan kepada teman-teman yang juga ikut bergabung. Insya Allah akan ada kegiatan webinar-webinar selanjutnya yang diadakan oleh Tatra Academy dan juga mengundang para pemateri-pemateri yang tidak kalah hebatnya. Oke, saya Yusuf selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan lainnya.
Sampai jumpa di webinar berikutnya bersama Tatra Academy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.